Saya mempersilakan jemaat sekalian untuk duduk kembali. Mari sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang mengasihi setiap kami. Kembali kami datang pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa kami penuh dengan segala keterbatasan. Itulah sebabnya kami sungguh-sungguh mengharapkan bahwa Engkau Allah yang terus bekerja buat hidup setiap kami. Terutama dalam pemberitaan firman pada malam hari ini. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Dan bila kebenaran itulah yang terus termeterai di hati setiap kami. Dan biarkan kami bukan sekedar menjadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tetapi kami juga dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sertai hamba-Mu dalam segala keterbatasan yang ada. Tuhan memakainya menjadi alat di tangan Tuhan. Menyampaikan apa yang jadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Jemaat-Mu Tuhan yang menanti-nantikan Engkau berbicara bagi setiap kami. Berbicaralah pada setiap kami. Sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Mari Bapak-Ibu sekalian kita akan membuka kebenaran firman Tuhan. Kita akan melihat dalam kitab Ayub. Kita melihat dalam Ayub pasal yang ke-42. Saya akan membacakan beberapa bagian dalam pasal ini. Yang pertama-tama saya akan membacakan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah itu saya akan lanjutkan ayat yang kelima dan keenam. Setelah itu ayat yang ke-10 hingga ke-17. Semakin jauh kebenaran firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayat yang kelima dan keenam. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Ayat yang 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Yang mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi nama Yemimah, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub. Dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Yang melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Semakin jauh dengan firman Tuhan pada hari ini. Nah, Bapak-Saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, saya rindu bagi setiap kita untuk coba mulai membayangkan. Membayangkan apa? Kita coba membayangkan setiap kita, baik setiap kita yang sudah berkeluarga memiliki anak, maupun setiap kita yang mungkin masih single dan tidak memiliki anak, dan kita membayangkan diri kita mempunyai anak. Bukan sekedar kita memiliki anak, Bapak-Saudara sekalian. Tetapi kita diberikan satu kesempatan untuk kita membaca satu skenario yang terjadi dalam kehidupan anak kita sepanjang hidupnya. Dan lebih daripada itu, kita juga diberikan satu kesempatan sebuah penghapus. Dan waktu 5 menit untuk mengedit apa saja yang kita inginkan dalam catatan skenario tentang anak kita dalam kehidupan mereka. Dan pertanyaan bagi setiap kita adalah, bagian kisah mana yang akan saudara hapus? Saudara, perkataan ini ada satu perkataan yang disampaikan oleh seorang yang bernama Jonathan Haidt. Dia adalah seorang psikolog.
Dan kemudian dia mengatakan bahwa ketika kita membaca skenario itu, kita dapati ketika anak kita ketika masih berusia masih SD, ternyata anak kita kesulitan dalam studi. Dan dia struggle dengan studi itu. Sampai-sampai dia merasakan bahwa dia hampir-hampir saja menyerah dengan studinya. Tetapi pada akhirnya kita dapat mengalami dan melalui semua struggle itu. Sampai dia lulus SMA. Dan setelah dia lulus SMA, ketika dia masuk dalam kuliah, didapati bahwa sang anak mengalami kecelakaan mobil. Dan anak itu pada akhirnya dia kehilangan satu kakinya. Karena diamputasi. Bukan hanya itu Bapak sekalian. Hal itu menyebabkan sang anak itu kemudian menjadi depresi. Dan depresi yang sangat-sangat berkepanjangan dalam hidupnya. Tetapi ketika waktu itu berlalu, sang anak itu kemudian dia bisa pulih kembali. Dan dia bisa mulai bekerja meskipun dia tidak dapat menyelesaikan studi kuliahnya. Dia bekerja, dia punya penghasilan, dan lama-kelamaan penghasilannya semakin tinggi, Bapak sekalian. Tetapi beberapa tahun kemudian terjadi resesi ekonomi. Dan kemudian disusul dengan satu kejadian, ada satu wabah corona yang lebih dahsyat, sebagaimana lebih daripada yang kita alami pada saat ini. Dan ketika kita menyadari akan semuanya itu, ketika dalam waktu 5 menit kita membaca skenario itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Bagian kisah mana dalam kehidupan anak kita yang akan kita hapus? Saudara, akankah kita membuang semua kejadian-kejadian yang membuat anak kita menderita dalam hidupnya? Atau ketika kita berbicara tentang hidup setiap kita, apakah kita juga akan menghapus setiap kejadian-kejadian buruk yang tidak mengenakan dalam hidup setiap kita? Karena kita diberikan kesempatan, ada sebuah penghapus, waktu 5 menit untuk kita bisa mengedit semua skenario dalam kehidupan setiap kita. Tapi jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, sebenarnya kita tidak memiliki penghapus itu. Dan kita tidak pernah mendapatkan kesempatan 5 menit untuk mengedit skenario hidup setiap kita. Saudara, satu hal yang penting saya katakan pada hari ini adalah, sadarkah kita bahwa dalam sebuah kehidupan iman yang sedang bertumbuh dalam hidup setiap kita, terkadang kita perlu untuk mundur sejenak, dan kita bisa menatap satu hal di depan, supaya kita bisa maju ke depan dalam satu langkah iman yang benar dan tepat dalam kehidupan setiap kita, saudara sekalian. Dan lewat segala kesengsaraan-kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, maka sebenarnya kesengsaraan itu juga dikatakan oleh Rasul Paulus, kesengsaraan menimbulkan satu ketekunan, dan ketekunan menimbulkan satu tahan uji, dan tahan uji menimbulkan satu pengharapan. Dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Artinya saya mau katakan pada saat ini adalah bahwa tidak selalu penderitaan yang kita alami itu selalu menghancurkan hidup setiap kita, saudara sekalian. Karena lewat penderitaan kita bisa melihat satu pekerjaan-pekerjaan Allah yang baik yang dinyatakan bagi orang-orang benar, sehingga kita makin bertumbuh dalam iman kita. Dan jadi pertanyaan bagi setiap kita adalah, hal-hal baik apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita? Hal-hal baik apa yang telah Tuhan kerjakan lewat penderitaan yang dialami oleh orang-orang benar itu? Maka saya katakan yang pertama, agar kita mengalami pengenalan akan Allah secara personal. Saya katakan sekali lagi bagi setiap kita, agar kita mengalami pengenalan akan Allah secara personal. Soal dalam beberapa kesaksian jemaat, saya mendapati bahwa ada satu hal yang menarik dalam kesaksian yang diungkapkan oleh mereka. Itu saja dalam ketika jemaat mengalami satu permasalahan dalam hidup mereka, sakit penyakit, penderitaan yang mereka alami. Tentu saja setiap kita tidak mengharapkan itu terjadi dalam hidup setiap kita. Tapi ketika hal itu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya, maka saya bisa melihat ada begitu banyak hal-hal yang membuat saya sangat-sangat tertarik dengan statement-statement yang mereka katakan. Seorang suami misalnya, ketika dia mengalami satu cancer, saudara sekalian, dan ketika saya menjumpai dia, maka saya dapati bahwa sang pria itu justru dia mengatakan dia bisa merasakan satu kedekatan dengan Tuhan
pada momen-momen ketika dia mengalami sakit kanker itu. Jadi dia katakan dengan sungguh-sungguh, dia mengalami satu kedekatan dengan Tuhan jauh melebihi ketika dia dalam kondisi masih sehat. Dan bukankah itu menjadi satu hal yang luar biasa? Demikian juga ada seorang istri yang mendapati bahwa dia begitu susah payahnya menolong, merawat sang suami yang kedapatan mengalami sakit kanker, Bapak Saudara sekalian. Dan di tengah-tengah segala emosi yang semakin memuncak itu, pernah di depan saya dia berkata, kok Tuhan jahat sih? Tapi perkataan yang tercetus dalam ucapan bibirnya, ketika itu semua sudah berlalu dalam hidupnya, sampai sekarang, tidak sedetik pun dia meragukan akan kebaikan Tuhan. Bahkan hingga saat ini, dia masih bisa mengatakan bahwa Tuhan itu sangat baik buat hidupnya. Saudara, itu pula yang menjadi satu keyakinan bagi saya. Satu keyakinan bahwa ketika Allah mengizinkan situasi yang buruk menimpa hidup setiap anak-anak Tuhan, maka dia bukan sekedar menghukum kita. Dia tidak sedang menghukum kita. Dia tidak sedang mempermainkan kita. Melainkan dia sedang membawa kita pada sebuah pengenalan yang lebih dalam. Pengenalan akan lebih dalam akan siapa dirinya. Dan pengenalan yang saya masukkan bukan sekedar pengenalan secara doktrinal. Tapi pengenalan yang lebih dalam itu ada satu pengenalan. Bagaimana dia mengalami satu kehidupan relasi yang sangat-sangat personal dengan Allah. Demikian juga ketika Allah mengizinkan Ayub mengalami segala penderitaan yang diusulkan oleh iblis. Saudara, Allah bukan sekedar membawa Ayub dalam sebuah pencobaan dan membiarkan Ayub terjatuh dalam pencobaan-pencobaan itu. Melainkan supaya Ayub dia semakin mengalami pengenalan akan Allah secara personal itu. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan seorang Ayub. Ketika dalam masa-masa awal Ayub menderita, dia mungkin tidak mengetahui apa yang menjadi rancangan-rancangan Tuhan. Mungkin Ayub tidak mengetahui apa yang terjadi dalam hidupnya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi dengan segala kesengsaraan-kesengsaraan yang dihadapinya. Tetapi ketika dalam masa-masa ketika dia sudah mengalami segala penderitaan itu, ketika dia mengalami di mana dia begitu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidupnya, dia berjumpa dengan Allah dalam badai. Dan sampai pada sebuah pengakuan ketika Ayub dicatat dalam pasal 42 ayat yang kedua. Ketika Ayub berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, perkataan Ayub ini adalah satu perkataan yang sungguh-sungguh menjadi satu ungkapan iman bahwa Ayub sangat menyadari akan kedaulatan Allah yang luar biasa. Dia berkata, aku tahu bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Dan itu satu ungkapan iman yang keluar dari apa yang mulut seorang Ayub. Dan dari mulut bibir yang sama, Ayub kemudian mengatakan apa yang dikatakan dalam ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, ketika Ayub menyatakan statement-statement ini, kondisi Ayub belum dipulihkan. Ketika Ayub menyadari akan pengenalan Allah ini, kondisi Ayub belum mengalami pemulihan, Bapak Saudara sekalian. Tapi satu hal yang luar biasa di sana kita bisa tahu bahwa Ayub pada akhirnya dia bisa mengalami satu pengenalan akan Allah secara personal buat hidupnya. Dan itu satu tujuan Allah ketika penderitaan itu menimpa kehidupan orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya ingin memberikan satu pertanyaan reflektif pada setiap kita pada hari ini tentu saja. Apakah pengenalan kita terhadap Tuhan itu adalah pengenalan yang berasal dari relasi yang personal dengan Dia? Ataukah kita hanya mengenal Tuhan dari kata orang, saudara sekalian? Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dari kata orang, maka seringkali kita akan berkata, katanya Tuhan itu baik.
Kata Bapak Pendeta, Tuhan memelihara kita. Kata dia, Tuhan menjagai kita. Kata si anu, kata si itu, dan kata si dia. Dan semuanya tidak bersumber dari satu pengenalan kita yang dalam secara personal dengan Allah Bapa di surga itu. Tapi saya rindu pada saat ini, sungguh-sungguh kita bisa sampai pada sebuah perkataan yang keluar dari ucapan bibir kita, yang keluar dari iman dan dalam hati setiap kita. Kita bisa berkata, bagi saya Tuhan itu baik. Menurut saya, Tuhan memelihara hidup saya dan Tuhan memelihara hidup keluarga saya. Saudara, saya rindu bagi setiap kita sampai pada sebuah ungkapan dan satu perkataan yang demikian. Saya rindu kita bisa mengalami apa artinya kita bisa mengenal Allah secara personal dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, Bapak sekalian, apa tujuan Allah ketika segala penderitaan itu terjadi dalam kehidupan orang-orang benar? Maka tujuan kedua yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan ini adalah agar kita mengalami kehidupan yang lebih diberkati dan lebih benar dalam hidup ini. Agar kita mengalami kehidupan yang lebih diberkati dan lebih benar. Saudara, jika penderitaan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan orang benar dan bukan dengan maksud untuk mencelakakan kita, menghancurkan kita, mempermainkan kita, maka saya sangat percaya bahwa ketika penderitaan itu terjadi dalam kehidupan orang percaya, maka Allah akan menyediakan pemulihan atas hidup orang benar pada waktunya. Dan pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan itu ada satu pemulihan dalam meliputi dua aspek. Yang pertama adalah aspek spiritual. Dan yang kedua adalah aspek secara fisik, Bapak sekalian. Saudara, tidak semua orang mengalami akan pemulihan dari aspek secara fisik. Dan kita tahu ada begitu banyak orang-orang benar ketika mereka menderita dalam hidupnya. Pada saat kematian mereka pun, mereka tidak mengalami pemulihan secara fisik. Tapi saya yakin pemulihan secara spiritual itu dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang benar di tengah-tengah kehidupan yang sengsara. So, itu menjadi satu keyakinan saya. Itulah sebabnya saya yakin dan percaya juga. Sebagaimana juga yang Rasul Paulus juga katakan. Bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Dan ketika kita bisa menyatakan satu perkataan ini. Di tengah-tengah segala kesengsaraan yang saya alami. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih saya dari kasih Kristus Tuhan saya. Apakah itu penindasan? Apa itu kesesakan? Apakah itu penganiayaan? Ataukah itu kelaparan, sakit penyakit, resesi, bahkan Bapak sekalian, wabah sekalipun, maka tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ketika kita bisa berkata demikian, maka sebenarnya pemulihan secara spiritualitas itu terjadi dalam kehidupan orang-orang benar. Ketika orang-orang benar mengalami penderitaan dalam hidupnya. Saudara, pemulihan itu juga terjadi dalam kehidupan Ayub. Dan Tuhan menganugerahkan dua pemulihan yang terjadi. Pemulihan secara fisik Tuhan kerjakan. Dan pemulihan secara spiritual juga Tuhan kerjakan bagi seorang Ayub. Saudara, pemulihan secara fisik Tuhan kerjakan itu ketika Tuhan kemudian memulihkan 2 kali lipat. Berkat itu dinyatakan 2 kali lipat dalam kehidupan seorang Ayub. Dan satu hal yang menarik yang dikatakan oleh seorang ahli perjanjian lama yang bernama Alan Cooper, Bapak sekalian. Alan Cooper kemudian memberikan satu struktur kiastik antara bagian prolog yaitu pasal 1 dan pasal kedua dan bagian epilog pasal 42 dari kitab Ayub ini. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bagaimana satu demi satu Tuhan memulihkan kehidupan Ayub tanpa ada satu pun yang terlewat yang diberikan oleh Allah bagi seorang Ayub. Saudara, kalau kita bisa melihat misalnya dalam bagian prolog pasal 1 ayat kedua, di sana catat bahwa Ayub memiliki anak-anak dan dikatakan di sana Ayub memiliki 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan di bagian epilog Bapak sekalian, pasal 42 ayat 13 sampai 15, di sana dikatakan bahwa Ayub juga memiliki anak-anak. Dan tercatat di sana 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sama
seperti pada waktu awal Ayub memiliki anak-anak. Di bagian prolog dikatakan Ayub memiliki ternak. Dan di bagian epilog juga dikatakan juga di sana bahwa Ayub juga memiliki begitu banyak ternak. Ayub dan keluarganya mengadakan pesta keluarga di bagian prolog. Dan di bagian ending pun juga di sana dikatakan bahwa mereka mengadakan pesta bagi keluarga, bagi kerabat-kerabat mereka, bahasa sekalian. Dan ketika bagian prolog berbicara tentang Ayub itu menderita, maka dalam bagian epilog dicatat di sana, Ayub mengalami kesembuhan secara jasmani. Ketika bagian prolog juga berbicara tentang teman-teman Ayub datang kepada dia. Dan bagian epilog juga berkata dengan hal yang mirip. Teman-teman Ayub itu juga datang. Tetapi sekarang dia berhadapan dengan Tuhan itu sendiri. Saudara, itu menjadi satu bukti bagaimana kehidupan Ayub yang sangat-sangat diberkati. Satu kehidupan bagaimana berkat itu dinyatakan double dalam kehidupan seorang Ayub, bahasa sekalian. Tetapi bukan sekedar berkat-berkat secara fisik yang diberikan oleh Tuhan bagi seorang Ayub. Tetapi berkat dalam aspek spiritualitas juga dinyatakan bagi seorang Ayub. Kalau kita bisa melihat pada ayat yang ke-10, pasal 42 ayat ke-10, bahasa sekalian. Maka ketika Ayub mampu mengampuni sahabat-sahabatnya yang telah melukai hatinya, itu satu pemulihan secara spiritualitas yang Tuhan kerjakan bagi seorang Ayub. Tidak mudah mengampuni sahabat-sahabat yang telah mencela dia. Mengampuni seorang sahabat yang telah menuduh dengan satu tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan. Tetapi ketika pemulihan secara spiritualitas itu terjadi, bahkan Ayub mampu memberikan pengampunan bagi semua sahabat-sahabatnya yang telah melukai hatinya. Bukan hanya itu, bahasa sekalian. Meski pada satu budaya patriarkal yang meninggikan laki-laki dan merendahkan perempuan, dan itu sangat dominan di tengah-tengah kehidupan Ayub pada saat itu. Tetapi Alkitab mencatat di pasal 42 dalam bagian-bagian terakhir, dalam ayat-ayat yang terakhir itu, dikatakan bahwa Ayub dalam hikmat, dalam keadilan yang daripada Tuhan, dia bisa memberikan milik pusaka kepada anak-anak perempuannya. Salah satu hal yang luar biasa. Allah bukan sekedar memulihkan akan kondisi secara fisik. Tetapi Allah sungguh-sungguh memberikan satu pemulihan kehidupan yang benar dari seorang Ayub. Kehidupan yang lebih benar Tuhan nyatakan. Sehingga bahkan Ayub juga dia bisa memberikan milik pusaka kepada anak-anak perempuan. Di mana pada masa itu milik pusaka hanya dimiliki oleh anak-anak laki-laki. Saudara, bukankah itu menjadi satu aspek spiritualitas? Bukankah itu menjadi satu pemulihan secara spiritualitas yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan seorang Ayub? Saudara, di ending kitab ini ditutup di ayat yang ke-17. Ketika di sana ditulis kemudian, maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Sebuah catatan bahasa sekalian yang mengingatkan kita bahwa Allah lah yang memegang kendali atas kehidupan Ayub. Ketika kesengsaraan itu terjadi dalam kehidupan Ayub, Allah tidak membiarkan Ayub. Allah tidak membinasakan Ayub. Allah tidak menghancurkan Ayub. Dan Alkitab menyatakan di sana, maka matilah Ayub, tua dan lanjut umur. Saudara, Allah kita adalah Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan Ayub. Dan Allah yang samalah adalah Allah yang juga mengendalikan kehidupan setiap orang-orang percaya dalam kehidupan setiap kita. Meskipun kita mungkin ada dalam masa-masa di mana kita begitu banyak mengalami permasalahan-permasalahan dalam kehidupan ini. Ketika kita mungkin saat ini ada dalam wabah COVID-19 yang kita belum tahu kapan itu akan berakhir, bahasa sekalian. Kita tahu kita tidak bisa mengubah, kita tidak bisa menghapus segala hal yang buruk yang memang Tuhan izinkan menimpa hidup orang-orang benar sekalipun. Termasuk ketika kita mengalami wabah COVID-19 saat ini yang kita hadapi bersama-sama. Kita pun tidak punya kuasa sebagai penentu tunggal hidup kita sendiri. Dan hidup seperti apa yang kita mau. Tapi ada satu hal yang perlu kita bisa lakukan dalam hidup ini. Yang perlu kita bisa lakukan adalah kita percaya ketika hal yang buruk itu terjadi dalam kehidupan setiap kita.
Masih ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang sedang Tuhan kerjakan bagi kita. Ada pemulihan yang akan terjadi bagi kita yang percaya kepadanya. Saudara, Tuhan ingin kita sungguh-sungguh menyadari akan hal ini. Ketika kehidupan orang-orang percaya mengalami begitu banyak penderitaan, ingatlah, Tuhan tidak sedang ingin menghancurkan kita. Tuhan tidak sedang ingin mempermainkan kita. Tetapi ada satu maksud, ada satu tujuan yang mulia yang Tuhan ingin berikan bagi setiap kita. Agar kita semakin mengenal Dia secara personal. Dan agar Tuhan bisa memberkati kita lebih lagi. Dan membawa kita kepada kehidupan yang lebih benar dalam hidup ini. Saudara, saya rindu setiap kita bisa sabar dalam segala kesesakan kita. Kita bisa bertekun dalam doa dan bersiap menantikan pemulihan daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa di hadapannya. Bapa dalam surga, kami datang sekali lagi kepadamu. Kami datang dengan segala permohonan maaf. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Ketika seringkali kami berkeluh kesah, bersungut-sungut, dan menuduh Tuhan menimpakan segala hal yang buruk itu dan menghancurkan hidup kami. Hari ini kami mau belajar dari kisah yang dicatat dalam kitab Ayub. Bagaimana Tuhan ingin menempa, bagaimana Tuhan ingin membentuk kehidupan seorang Ayub. Sehingga hidupnya dipulihkan oleh Tuhan dengan satu kehidupan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Hari ini kami mau percaya kepadamu Tuhan. Bahkan ketika saat ini ketika kami menghadapi begitu banyak permasalahan dan penderitaan dalam hidup ini, Tuhan tolong kami untuk kami terus percaya kepadamu. Percaya bahwa Tuhan memiliki satu tujuan-tujuan yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Agar melalui setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi secara personal. Agar dalam segala hal terjadi dalam kehidupan setiap kami percaya. Engkau menyatakan pemulihan. Engkau menyatakan segala hal yang terbaik itu terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, segala kemurahan yang Tuhan kerjakan itu. Dan bila kami semakin bersandar dan percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.